sini kami ini susah mendapatkan air jernih. Kalau kami ke sungai itu jauh, bawa ember untuk membawa airnya. Program bantuan sumur bor air bersih dari TNI Manunggal Kodim 1018 sangat membantu warga kami. Dengan adanya program bantuan titik sumur bor ini sangat membantu warga kami, khususnya RT 1 Desa Batu Nyapau. Pagi baru saja merekah di Desa Kasintu, Kecamatan Tewa, Kabupaten Gunung Mas. Sebuah desa kecil di kaki perbukitan di wilayah utara Kalimantan Tengah. Kabut tipis menggantung di atas ladang pertanian yang subur. Sementara ayam-ayam berkokok bersahut-sahutan, seolah memberi syarat bahwa roda kehidupan telah dimulai. Via bukan satu-satunya warga yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Di sepanjang jalan tanah yang berdebu, sejumlah warga dan anak-anak pun turut berjalan beriringan. Tujuan mereka sama, yakni sebuah sungai di ujung desa yang menjadi satu-satunya sumber air bersih yang masih tersisa di desa ini. Dari kejauhan, denting jerigen dan sejumlah botol plastik bekas minuman saling beradu menjadi musik yang akrab di telinga warga. Di desa ini air bukan sekedar kebutuhan, ia adalah sumber kehidupan, di mana untuk mendapatkannya butuh perjuangan. Perjuangan sejumlah warga di desa ini untuk mendapatkan air bersih cukup tinggi. Mereka harus menempuh jarak beberapa kilometer dan menyeberangi sungai yang cukup deras untuk mendapatkan air bersih sebagai salah satu sumber kehidupan mereka. Sampai di sungai, Via beserta warga lainnya dengan penuh kesabaran mulai menimba air dan mengisi ke dalam jerigen maupun ember yang telah dibawanya untuk dibawa kembali ke rumah. Setelah seluruh jerigen terisi penuh, mereka dengan memikul beban yang cukup berat dan langkah yang terlihat lelah, tetap optimis bahwa ia harus mendapatkan air bersih setiap harinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga. Bahkan tampak beberapa warga yang melakukan aktivitas sehari-hari di sungai, seperti mandi maupun mencuci baju. Sejumlah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun turut serta membantu ibunya. Tangannya yang kecil berusaha memasukkan air ke dalam botol, wajahnya cukup ceria, meskipun menahan beban air bersih yang dibawanya. Bagi anak-anak di Desa Kasintu, air telah mengubah ritme masa kecil. Waktu bermain sering tergantikan oleh kewajiban membantu orang tua mengangkut jerigen. Di musim kemarau, aktivitas mencari air bisa dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. Via menuturkan bahwa sulit untuknya mendapatkan air bersih ini telah dialaminya sejak beberapa tahun yang lalu. Ia bersama warga desa lainnya berharap kepada pemerintah maupun pihak lainnya untuk dapat memberikan bantuan terkait penyaluran sumber air bersih di desanya. Mengingat air bersih bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, namun juga menjadi sumber kesehatan bagi tubuh manusia. Di dalam memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya, warga Desa Kasintu harus pandai-pandai membagi sesuai dengan kebutuhan prioritas seperti memasak, mencuci, maupun untuk mandi.
jernih. Kalau kami ke sungai itu jauh, bawa ember untuk membawa airnya. Dan sudah kami bawa itu kami tampung di dalam tong untuk kami minum, buat masak. Kalau air hujan itu buat kami cuci piring saja. Saya sebagai warga sini, harapan kami itu ingin mendapatkan bantuan air jernih. Semoga ada keringanan gitulah buat kami. Susah kalau ke sungai itu jauh banget. Harus membawa ember, bawa buat cuci pakaian tuh lanjung. Apalagi gendong anak ke sungai. Susah banget. Sambil gendong anak, ambil bawa pakaian. Ya, susah banget. Kalau air hujan kan buat kita cuci piring saja. Kalau air minum kami bawa galon kan, bawa ember untuk ambil buat kami masak. Buat kami masak nasi lah secukupnya. Nah, terkait untuk warga kita yang di RT 3, nah mereka jauh lebih dari sumber air yang bersih. Nah, makanya dari itu kita harapkan apapun untuk fasilitaskan untuk RT 3 kilometer 9 untuk penampungan air bersih untuk warga kita di sana. Nah, jumlah warga kita di sana berjumlah total 400 orang dan kakaknya 56 kakak yang ada di RT 3 kilometer 9. Kurang lebih 10 tahun Pak, kita tidak mendapatkan air bersih. Jadi kita mengambil dari air Seihyang dulu Pak, belum masuk PDAM. Di rumah, penggunaan air diatur dengan disiplin. Jika musim hujan tiba, air hujan ditampung ke dalam tandon melalui aliran yang sudah disiapkan oleh warga. Persoalan air bersih di desa ini bukan hanya sekedar soal ketersediaan, tetapi juga keberlanjutan. Air hujan bisa jadi tak lagi tertahankan, langsung mengalir deras saat turun dan lenyap begitu saja. Namun kebutuhan akan air bersih harus tetap terus berjalan sampai akhir hayat. Menjelang siang, matahari berdiri tepat di atas kepala. Suhu meningkat tajam. Aktivitas warga di Tumbang Pajangai tetap berjalan seperti biasa. Desa Tumbang Panjangai masih merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Sebelum desa ini juga merupakan salah satu desa yang cukup kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Namun seiring berjalannya waktu, ada kehadiran TNI di tengah masyarakat yang membantu menyediakan sumber air bersih bagi warga sekitar. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, sejumlah anggota TNI bersama warga desa saling bergotong royong membuat sumur bor untuk mendapat sumber air bersih. Dalam program TMMD, tidak hanya pembuatan sumur bor saja yang dibangun oleh anggota TNI, namun sejumlah pengerjaan infrastruktur lainnya, seperti perbaikan badan jalan yang tentu sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Sekretaris Desa Tumbang Panjingai Olistio mengaku sangat terbantu dengan adanya sumur bor di desanya. Berkat adanya program TMMD dengan pembuatan sumur bor, dirinya bersama warga desa lainnya tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mencari sumber air bersih ke seberang sungai. Kami sebagai warga masyarakat sekaligus maupun sebagai pemerintah desa sangat kesulitan terkait air bersih Pak. Khususnya di RT 2 ini yang kurang lebih 80 kakak yang
ada di RT 02 karena di RT 02 tidak tersalur air bersih. Sangat kesulitan sekali Pak. Jadi sangat jauh mengambilnya air bersih dari yang ada yang di RT 01. Ya, kami berterima kasih kepada TNI, programnya masuk desa, terusnya Babinsa kami Desa Tumang Pajangi, khususnya Bapak Rusdianur, karena lewat beliau kami koordinasi apa yang kendala di desa kami, khususnya di RT 02 ini, termasuk air bersih. Nah, kebetulan juga ada program dari TNI itu, makanya kami usulkan saja, Pak, tolong bantukan warga saya di RT 02 itu terkait air bersih, karena mereka sangat kesulitan. Dengan adanya air bersih ini sangat mendukung dan warga tidak lagi yang jauh mengambilnya, untuk daerah sekitar sini bisa jalan kaki yang dekat-dekat lah, bisa juga mungkin kemudian nanti bisa pakai selang ke rumah-rumahnya masing-masing gitu Pak. Jadi sangat membantu warga kami di RT 02 ini dengan program dari TNI masuk desa ini. Hadirnya TNI melalui program TMMD ini menjadi bukti nyata bahwa TNI selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi ketika masyarakat mengalami kesulitan. Hal ini juga merupakan wujud kemanunggalan TNI bersama rakyat. Diharapkan pembangunan sumur bor ini dapat terus berlanjut secara merata di seluruh desa di wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke seberang sungai untuk mendapatkan sumber air bersih. Melaksanakan TMMD di Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan di Kecamatan Tewah, yaitu di Desa Pajange dan Desa Batu Nyapo. Di situ kami melaksanakan program air bersih yang merupakan program unggulan dari Bapak Kasat yang kami laksanakan di sini. 2 titik air yang kami laksanakan dengan sumur bor sehingga mendapat kedalaman sekitar 80 meter. Sehingga air bersih yang dihasilkan dari kedalaman itu memang benar air bersih yang bisa dibuat untuk kehidupan masyarakat di sekitar desa itu. Saya di sini sebagai Dandim Kabupaten Gunung Mas dapat berharap program ini nanti bertambah dan berkelanjutan sehingga dampak lebih luas sebagai masyarakat. Maksudnya dampak ini dampak positifnya. Masyarakat dapat merasakan air bersih secara merata yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Sebagai anggota TNI, memiliki tugas pokok yang diemban selain peran dan menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas pokok tersebut yakni menjaga dan membina wilayah teritorial di masing-masing daerah. Melalui Babinsa, peran TNI diharapkan dapat membantu masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik pertanian, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Seorang Babinsalah yang merupakan ujung tombak dari anggota TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari Babinsa juga akar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah daerah, sehingga permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dan tidak terjadi polemik di tengah masyarakat. Saya sebagai Babinsa di sini, Babinsa di Desa Tumbang Pajange ini, kemarin ada keluhan dari warga terkait dengan air bersih ini. Tentunya kita sebagai Babinsa, sebagai ujung tombaknya negara, salah satunya dari warga itu kekurangan air bersih, sehingga dengan adanya program dari TNI, program TMMD, sehingga kemarin kita ajukan ini untuk desa ini sumur bor, langsung berjalan dengan lancar, sehingga dampaknya juga masyarakat di sini dapat merasakan manfaatnya terkait sumur bor ini. Harapannya dengan dibantunya sumur bor ini bisa dari pihak masyarakat bisa menjaga apa-apa yang sudah diberikan
apa-apa yang sudah ada di sini kiranya sama-sama saling menjaga sehingga kedepannya terus bermanfaat. Di Kecamatan Tewa sendiri terdapat 2 titik pembuatan sumur bor dari program TNI Manunggal Membangun Desa. Selain di Desa Tumbang Panjinge, juga terdapat 1 desa lagi yang menerima bantuan sumur bor, yakni Desa Batu Nyapau. Menurut Kepala Desa Batu Nyapau, air bersih yang mengalir di desanya beberapa waktu lalu tidak mampu mengalir kembali, dikarenakan lokasi desa yang cukup tinggi di daerah perbukitan. Salah seorang warga desa Batu Nyapau pun juga turut merasakan manfaat adanya sumur bor di daerahnya. Dirinya mengaku dulu sangat sulit untuk mendapatkan sumber air bersih. Dengan adanya sumur bor, kini dirinya bersama warga desa Batu Nyapau lainnya cukup mudah untuk mendapatkan sumber air bersih. Bagi kami di RT 01 ini sangat membutuhkan. Soalnya kalau tahun yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu itu, kami di RT 01 ini tidak pernah merasakan yang sejahtera itu namanya dari desa itu. Seperti contohnya air bersih. Tapi kalau sekarang kami sudah membutuhkan di tahun 2026 ini, saya sangat berterima kasih banyak itulah. Sampai saya memberi tanah, menghibahkan tanah. Ya, tanah saya sendiri, tempat pembangunannya. Itu saja yang aku sampai segini aku ucap banyak terima kasih gitulah sama bapak-bapak, baik dari Kodim. Kalau untuk pakai hari-hari itu, pakai masak, air minum, angkut dari RT 02 sana. Cukup lebih jauh. Soalnya kami di sini kan cuma pakai air sungai itu aja, tapi keruh. Cuma itu untuk basuh-basuh segala motor aja yang dari air sungai itu. Mengiritkan air yang bersih itu. Itu aja yang kami sangat berterima kasih karena sudah ada ini, sudah kami bisa butuh di RT 1 ini. Kalau ini kan punya mertua aku dulu tanahnya. Tapi kan program bantuan sumur bor air bersih dari TNI Manunggal Kodim 1018 sangat membantu warga kami, khususnya lingkungan RT 1 Desa Batu Nyapau yang berada di posisi di ujung, mengingat hampir 10 tahunan jadi air bersih kami nggak bisa melewati sampai RT 1 mengingat lokasinya tinggi, jadi air nggak bisa naik. Dengan adanya program bantuan titik sumur bor ini sangat membantu warga kami, khususnya RT 1 Desa Batu Nyapau, Pak. Nah, sebelumnya pada saat belum ada bantuan sumur bor yang ini, yang dari TNI Manunggal, mereka itu selalu mengambil airnya ke sungai, Pak. Pakai galon, pakai motor, tapi alhamdulillah dengan adanya program bantuan sumur bor ini sangat membantu untuk warga kami, Pak. Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas memiliki 15 desa, di mana sebagian besar desa di wilayah ini masih kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih. Pemerintah daerah melalui Kecamatan Tewah terus berupaya mencari solusi terkait sulitnya mendapatkan sumber air bersih di daerah ini. Camat Tewah Hendra Surya menuturkan, beberapa program pembangunan infrastruktur berupa penyediaan sumber air bersih telah dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya ialah yakni melalui program PAMSIMAS. Selain itu, juga terdapat aliran air bersih yang diambil dari salah satu sungai di Desa Upon Batu, yang kemudian ditampung dalam sebuah penampungan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Meskipun belum sepenuhnya teraliri oleh air bersih, masyarakat di kecamatan ini tetap berharap nantinya dapat merasakan manfaat penggunaan air bersih seperti masyarakat pada umumnya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk air bersih di Kecamatan Tewah sebetulnya secara khususnya kan Kecamatan Tewah itu terdiri dari 15 desa, 1 kelurahan. Nah, dari 15 desa itu yang terpenuhi air bersihnya itu ada 14. 1 desa yang belum ada. Nah, itu air bersih itu salah satu program PAMSIMAS yang dilaksanakan menggunakan anggaran oleh kabupaten maupun provinsi. Nah, jadi dari 14 desa yang sudah selama ini kita lihat banyak yang boleh dikatakan belum maksimal karena di situ dari masyarakatnya, SDM masyarakat untuk memelihara dan menjaga serta merawatnya itu belum memahami bahwa itu salah satu program pemerintah dalam penanganan stunting yang ada di wilayah Kecamatan Tewah. Jadi kendala di lapangan itu pada saat pembangunan untuk penentuan titik lokasi dan tempat pengambilan sumber mata airnya. Apalagi untuk penyaluran pipa-pipa dari penampungan dari dam yang dibuat ke penampungan itu melalui tanah masyarakat. Itu kadang-kadang jadi masalah itu mereka justru meminta ganti rugi, padahal program itu adalah untuk masyarakat itu sendiri gitu. Nah, harapan kita dari pemerintah kecamatan salah satunya adalah bentuk pengawasan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Kalau perlu kita buat satgasnya gitu untuk penanganan secara khusus terkait program-program yang sudah masuk di tingkat desa. Salah satunya bentuk pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat desa itu sendiri supaya mereka paham bahwa tujuan program itu masuk desa merupakan salah satu untuk kebutuhan mereka itu sendiri gitu. Kepala Desa Upon Batu Isaskar pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah. Dengan adanya penampungan air ini, masyarakat di Desa Upon Batu dapat teraliri air bersih hingga sampai di setiap rumah warga. Sehingga warga di Desa Upon Batu tidak kesulitan lagi dalam memperoleh sumber air bersih. Mengingat Desa Upon Batu ini terletak di atas perbukitan. Krisis air bersih di beberapa desa di Kecamatan Tewah ini juga merubah cara mereka berinteraksi. Solidaritas tumbuh di antara keterbatasan. Air telah menjadi pusat dari hampir seluruh keputusan harian, kapan mandi, kapan mencuci, bahkan kapan mencari nafkah. Harapan sebagian warga desa cukup sederhana. Mereka ingin membuka keran dan melihat air bersih mengalir tanpa harus berjalan berkilo-kilometer. Secara khusus kami dari pemerintahan Desa Upon Batu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada pemerintah daerah dan Dinas PU yang telah membangun air bersih untuk Desa Upon Batu dan manfaatnya sangat banyak terutama untuk masyarakat kami Desa Upon Batu. Jadi selama belum ada pembangunan air bersih dari pihak kabupaten, masyarakat Desa Upon Batu mengambil air dari mata air terutama di nyebrang jembatan gantung atau maupun pakai kelotok. Warga kami mengambil air di seberang atau di sungai maupun di mata air. Nah, sejak terbangun
air bersih ini walaupun sudah 1 bulan, belum lama, jadi sangat membantu masyarakat kami Desa Pohon Batu, terutama bagi orang tua maupun lansia. Mereka tidak lagi mandi ke Sungai Kahayan. Sekarang sudah ada air, mereka bisa mandi di rumah. Beberapa organisasi non-pemerintah maupun pihak swasta pernah datang melakukan survei. Mereka memetakan potensi sumber air baru dan menawarkan program air bersih di salah satu desa di Kecamatan Tewah ini. Bagi sebagian besar warga desa di Kecamatan Tewah, air bersih bukan hanya sekedar sumber penghidupan, namun ada makna tersendiri dan harapan yang terkandung di dalamnya, agar kelak anak cucu mereka dapat merasakan nikmatnya air bersih seperti yang dirasakan masyarakat lain pada umumnya. Makna sih buat saya kan, air bersih itu maknanya buat kita minum, buat masak, buat kesehatan juga. Kan kita kan punya anak-anak, buat anak kita minum kan kita membutuhkan air bersih. Ya untuk kita semualah air bersih itu. Makna air bersih itu Pak, itu kan termasuk kebutuhan pokok yang tidak bisa kita lepaskan dari kita bayi sampai tua. Itu memang kebutuhan yang paling pokok adalah air bersih untuk kami Pak. Menjelang malam sebelum tidur, Via menutup rapat jerigen-jerigen bersih air. Baginya air bersih merupakan sumber kehidupan. Kalau air susah, semua lini kehidupan juga akan terhambat. Desa Kasintu mungkin hanya satu titik kecil di peta Indonesia. Namun, kisahnya mencerminkan kenyataan yang dihadapi banyak desa lainnya, khususnya di Kecamatan Tewah, di mana air bersih masih menjadi kemewahan, bukan hanya sekedar kebutuhan.